Hello everyone, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Rizky Peninda Putri, Wiwit Indah Trisnawati, Taskia Hanif Rahma, Lucianita Sarah, Rizky Mulia Artiana, dan Fiona Vanessa. Baik, kita akan membahas konsep persuasi pada generasi milenial. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan terkait persuasi pada generasi milenial. Nah, pada poin pertama ada pengertian dan bentuk-bentuk persuasi. Yang kedua ada elemen-elemen persuasi. Yang ketiga ada konsep persuasi generasi milenial. Dan yang terakhir adalah contoh penerapan persuasi generasi milenial. Kami akan menjelaskan terlebih dahulu pada poin pertama, yaitu pengertian dan bentuk-bentuk persuasi. Dengan tema kami yaitu persuasi pada generasi milenial. Di sini ada dua penjelasan terkait dengan pengertian persuasi dan pengertian generasi milenial. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan pengertian persuasi. Persuasi adalah usaha mengubah sikap orang lain melalui pengguna berbagai jenis pesan yang terjadi di mana-mana dan kapan saja. Seperti setiap ada hubungan interpersonal, lobi-lobi, warung, dan lain sebagainya. Jadi, persuasi ini menyampaikan suatu pesan yang akan diberikan kepada seseorang yang bernilai positif. Nah, persuasi ini tidak hanya dilakukan dengan tatap muka saja, tetapi bisa disampaikan melalui media sosial seperti poster dan lain-lain. Untuk pengertian generasi milenial sendiri, milenial juga dikenal sebagai generasi Y atau generasi langgas adalah kelompok demografi setelah generasi X. Milenial kadang-kadang disebut sebagai eco boomers karena adanya booming atau peningkatan besar. Nah, seseorang dikatakan generasi milenial adalah kalangan anak-anak muda yang saat ini berusia 15 sampai dengan 35 tahun. Bentuk-bentuk persuasi itu ada 3. Yang pertama ada bentuk pidato. Bentuk pidato ini seperti kita ingin menyampaikan suatu pesan kepada halayak ramai yang berisikan ajakan atau pesan yang bernilai positif di dalam pidato tersebut. Yang kedua ada bentuk tulisan. Nah, bentuk tulisan ini bisa berupa buku catatan atau lain sebagainya yang merupakan suatu ajakan kepada seseorang yang bernilai positif. Dan yang ketiga, ada bentuk elektronik. Nah, dengan bentuk elektronik ini bisa menggunakan dengan bermedia sosial. Elemen-elemen persuasi ada 4. Yang pertama komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga sasaran, dan yang terakhir ada pengaruh interaktif. Untuk pengertian komunikator sendiri merupakan penyampaian pesan baik itu berupa individu, kelompok, atau sebuah organisasi atau perusahaan. Komunikator bisa saja sebagai pembicara yang berbicara atas nama dirinya atau bisa pula gabungan berbagai individu dalam sebuah kelompok atau lembaga yang berbicara atas nama kelompok tersebut. Agar menjadi komunikator yang baik, seseorang komunikator harus memperhatikan beberapa hal seperti penampilan, penguasaan masalah, dan penguasaan bahasa. Yang kedua ada pesan. Pesan merupakan isi informasi yang ingin disampaikan, misalnya seperti lagu atau pidato. Yang ketiga ada sasaran. Sasaran adalah orang yang menjadi target persuasi. Dan yang terakhir ada pengaruh interaktif, merupakan hubungan antara elemen-elemen yang ada. Misalnya hubungan komunikator dengan pesan, hubungan komunikator dengan target, dan hubungan antara pesan dengan target. Meskipun faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap komunikasi persuasi telah diperhatikan, tidak semua komunikasi persuasi itu efektif bagi semua orang. Tidak pula bagi situasi dan kondisi yang berbeda. Keadaan ini dapat dilihat dari contoh misalnya kampanye yang dilakukan dengan mendatangkan juru kampanye artis terkenal dan diiringi musik yang hingga bingar, mendapatkan respon yang positif pada masyarakat desa, namun tidak bagi masyarakat di lingkungan perguruan tinggi.
Konsep persuasi pada generasi milenial merupakan generasi yang lebih mengedepankan teknologi serta lebih kreatif dengan menggunakan media sosial. Nah, dalam platform media sosial bisa berupa Facebook, Instagram, dan berbagai platform lainnya. Contoh persuasi pada generasi milenial ada 3. Yang pertama ada bentuk tulisan, yang kedua ada bentuk pidato, dan yang terakhir ada bentuk elektronik. Nah, untuk mengetahui contoh persuasi pada generasi milenial ada di slide berikutnya. Ini merupakan contoh persuasi milenial dalam bentuk tulisan. Seperti yang kita lihat di sini, terdapat 3 poster yang dimana di dalam poster tersebut terdapat ajakan atau pesan yang bernilai positif untuk kaum milenial. Ini merupakan contoh persuasi dalam bentuk pidato, yang dimana di dalam pidato tersebut terdapat pesan yang merupakan suatu ajakan yang bernilai positif untuk khalayak ramai. Kita sebagai umat manusia mempunyai kewajiban untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan merupakan hal yang sangat penting bagi kita sendiri maupun makhluk hidup lain. Ada sebuah pepatah mengatakan, bersih pangkal sehat. Dari pepatah tersebut, marilah kita semua bersama-sama menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari penyakit dan bencana-bencana alam yang disebabkan oleh sampah. Dan yang terakhir ada contoh terkait dengan bentuk elektronik. Penyakit dan musuh generasi muda. Jangan pernah mendekatinya, apalagi mencobanya. Karena lo hanya punya 2 pilihan. Lo masuk penjara atau lo meninggal sia-sia. Jaga diri lo, jaga keluarga lo, karena keluarga adalah harta yang paling berharga. Sayangi kedua orang tua lo dan ikuti nasihat mereka. Menjadi orang tua memiliki tanggung jawab yang besar. Secara psikologis, seseorang akan mau mendengarkan kita ketika kita lebih dulu mau juga mendengarkannya. Maka sudah seharusnya orang tua mulai membiasakan diri lebih banyak mendengarkan anak sejak kecil, agar anak mau mendengarkan apa yang orang tua katakan. Mari kita bersama-sama menanggulangi penyalahgunaan narkotika, dimulai dari keluarga. Karena keluarga adalah pondasi dasar terbentuknya karakter bangsa yang kuat. Untuk menolak pengaruh negatif dari narkoba, tidak hanya menjadi tanggung jawab BNN saja. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah dijelaskan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.